Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang beribadah kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14, serta Surat Al-Baqarah ayat 83, dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua adalah menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia sesuai pesan Al-Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 serta Surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Luqman ayat 13 dan 14 tersebut menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah perintah untuk menyembah kepada Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Yang kedua adalah nasihat untuk menyembah kepada Allah yang dibarengi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena jasa orang tua yang begitu besar kepada kita. Pada ayat lain, Allah berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam untuk mengingatkannya tentang ihsan, kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Berikut adalah hadis Nabi yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua merupakan wujud rasa syukur. Ya Rasulullah, man abarru? Qala ummuka. Man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Qala ummuka. Qultu man abarru? Abu qala abuka. Summa aqraba fa aqraba. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau setidaknya sama baiknya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yakni melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial yaitu mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari dari persoalan paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan ihsan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah serta bermanfaat
baik bagi diri maupun sesama, sebagai perwujudan rasa syukur tersebut. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah mendapatkan keberkahan dari setiap rizki yang kita terima. Yang kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah terhindar dari siksa api neraka dan menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan dari ibadah dan bersyukur, ikhlas dan penuh kerelaan. Yang kedua adalah berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berusaha menaati perintah Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanan dari sejak dalam kandungan hingga sekarang. Dan yang terakhir adalah memperbanyak amal soleh, perbuatan yang bermanfaat bagi sesama manusia sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan belajar tentang surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur kata baiklah yang kepada manusia, laksanakanlah sholat dan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Pengertian ihsan adalah menyembah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika kita tidak mampu membayangkannya, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Kemudian pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlakuan ihsan atau perbuatan baik dari kita adalah, yang pertama adalah ihsan kepada Allah atau berbuat baik kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan jika tidak merasa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Yang kedua adalah ihsan kepada sesama ciptaan Allah, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga, tamu, ihsan kepada karyawan, sesama manusia, kepada hewan, dan kepada alam semesta. Penerapan perilaku yang mencerminkan ihsan adalah, yang pertama melakukan ibadah ritual seperti sholat, zikir, zakat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan mengikuti semua keinginannya jika memungkinkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjalin hubungan baik dengan kerabat, menyantuni anak fakir dan miskin, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman sejawat, dan berbuat baik kepada tamu, memberikan jamuan dan penginapan sebatas kemampuan. Kemudian berbuat baik kepada karyawan, membalas semua kebaikan dengan yang lebih baik, berlaku baik kepada binatang dengan memelihara dan memperlakukannya dengan baik, dan menjaga kelestarian lingkungan alam. Demikianlah bahasan dari surat Luqman ayat 13 dan 14 serta surat Al-Baqarah ayat 83 beserta hadis yang terkait. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu dari Ibu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.